mendampingi Bumi Nurul dalam kegiatan pembelajaran modul 1.4 di kelas tadi, dan luar biasa saya mengapresiasi dari apa yang sudah dilakukan Bumi Nurul. Anak-anak sudah melakukan praktek baik ya di sekolah dengan disiplin budaya positif yang luar biasa, dan dari komunikasi saya dengan anak-anak tadi, anak-anak sudah mempraktekkan itu baik di kelas maupun di rumah. Artinya apa yang Bumi Nurul berikan itu ditangkap anak-anak dengan baik. Terima kasih Bu. Ya. Baik, hari ini kita akan melakukan pendampingan individu 3 Bumi Nurul. Kita nanti akan berbagi, berkomunikasi, kemudian melakukan sharing terkait dengan apa yang sudah kita lakukan di kemarin di Loka 3, kemudian juga nanti terkait pembelajaran berdifferensiasi dan juga hal-hal baik yang sudah Bumi Nurul lakukan dalam 1 bulan terakhir. Baik, apa saja Bu setelah dengan melakukan Loka 3 yang kemarin kurang lebih 1 bulan ya. Hal baik apa saja sudah Bumi Nurul lakukan Bu? Setelah Loka ya, karena pada saat itu Loka adalah kita membahas tentang visi dan misi sekolah. Pada saat di Loka kami perwakilan dari SMP 1 Patian Rawa sempat memaparkan bahwa visi dan misi kami adalah karena sekolah penggerak, jadi program yang istilahnya melibatkan siswa itu kita kemarin menyampaikan di Loka 3 bahwa kita memiliki pembelajaran proyek. Nah, kebetulan Bu di bulan Maret ini adalah saatnya proyek kedua untuk sekolah kami. Jadi di semester 2 ini kita ada 2 proyek. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, tema yang kita pilih. Konsentrasinya ke Green School. Jadi selama 1 bulan ini 1 minggu 2 kali anak-anak melakukan kegiatan proyek menanam sayur mayur di polybag. Jadi mereka belajar mulai dari menyadur tanah, kemudian bagaimana membuat komposisi tanah itu supaya pas dan subur untuk ditanami, kemudian menanam benih, merawatnya, mengukur, mengadakan pengamatan. Jadi setiap minggu mereka sudah tumbuh berapa senti. Jadi setiap setiap minggunya mereka 2 kali dalam seminggu itu ada jadwal untuk mengamati tanaman yang mereka tanam. Jadi sudah daunnya berapa buah, batangnya bertumbuh berapa senti, begitu kegiatan mereka sampai pada di tanggal 31 Maret kemarin adalah saatnya prosesi selebrasi. Jadi 31 Maret. Ya, 31 Maret kemarin Ibu. Jadi kita semua dari siswa kelas 7 karena yang ditanam itu kangkung Bu, jadi sudah bisa dipanen. Mereka memanfaatkan, mengolah tanaman itu menjadi, ada yang membuat masakan, ada yang membuat makanan ringan, jadi steak gitu. Jadi olahan-olahan dari tanaman mereka itu dipamerkan pada saat selebrasi itu. Jadi mereka punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa ini yang sudah saya lakukan selama pembelajaran proyek tema yang kedua. Itu banyak ya, berarti semua siswa ada undangan dari luar juga. Semua siswa kelas 7 pada saat itu kami selebrasinya di sekolah, kemudian anak-anak menampilkan produk dan menampilkan kreativitas mereka. Ya, jadi perwakilan kelas ada yang menyanyi, menari, baca puisi. Luar biasa kalau diberi kesempatan mereka itu ternyata bisa mengeluarkan semua potensinya Bu. Jadi yang kami guru-gurunya awalnya tidak tahu ada murid kita yang suaranya luar biasa bagus gitu Bu. Jadi pada saat itu ikut tampil, ternyata suaranya bagus sekali gitu. Jadi ada potensi di mereka yang kita tahu. Nanti kalau ada lomba FLS2N Bu ya tentang menyanyi, kita sudah tahu itu bibitnya. Baik, luar biasa sudah dilakukan dengan Bu Minurul kaitannya dengan proyek yang ada di sekolah ini. Kemudian kemarin di PI 2 kita ada beberapa hal catatan saya
saya, Iya. Bumi Nurul akan menulis sebuah buku. Iya. Kemudian terkait dengan komunitas praktisi juga Iya. yang sudah dirintis. Itu kira-kira gimana Bu jalannya sampai saat ini? Ya, untuk buku kebetulan saya tergabung dalam AMB Bu, Iya. Ayo Menulis Buku. Jadi Iya. memang saya diberi kelas dan ada pembimbing untuk menyusun buku. Jadi progres tiap harinya ditanyakan sudah berapa lembar, sudah berapa lembar begitu. Karena kesibukan yang tumpang tindih, proses menulis bukunya masih tersendat-sendat, tapi ingin tetap tetap belajar membuat Bu, sekaligus sebagai portofolio digital kami sebagai guru penggerak kan Bu. Jadi kebetulan saya mengambil judul itu berbagi kisah menebar kasih bersama guru penggerak gitu Bu. Jadi, berbagi kisah menebar kasih bersama biasa judulnya ini sangat memancing keingintahuan ya nantinya. Bagus dan awal di otak saya adalah bahwa seorang guru penggerak itu kan harus bisa mengajar dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bu ya, yang harus menjadi seorang pendidik yang punya rasa among ngomong yang luar biasa, yang bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana memberi pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan diferensiasi, bagaimana mengelola emosi dan sosial mereka di kelas. Kalau sedang stres ada teknik stop, ada berhenti sejenak, bernafas. Nah, itu menurut saya adalah bagian dari menebar kasihnya seorang guru penggerak. Misalnya luar biasa menuliskan itu di buku itu biar orang tahu, oh guru penggerak itu bukan guru biasa gitu. Jadi guru yang punya kasih yang luar biasa untuk siswa-siswanya. Itu draft awal Bu. Bagus sekali Bu. Saya juga sangat ingin menunggu apa yang sudah kita lalui bersama ya, artinya dengan proses dari awal menjadi seorang guru penggerak, kemudian bagaimana kita melalui semuanya penjenengan melalui ketika mengerjakan di LMS, berbagi tugas itu dicurahkan di situ sehingga orang lain tuh bisa, oh ternyata seninya menjadi seorang guru penggerak ini, terus endingnya nanti seperti ini, itu sehingga orang lain nanti bisa ikut menikmati apa yang sudah Bu Nurul lakukan gitu ya. Saya sangat menunggu untuk buku penjenengan segera bisa terbit Bu. Doanya ya. Segera bisa terbit sehingga itu nanti bisa menginspirasi semua orang. Oh ternyata loh ini loh perjalanan guru penggerak itu penuh liku, tetapi ternyata di dalamnya penuh dengan kasih sayang untuk menjadikan seorang peserta yang selama ini saya 20 tahun menjadi guru dengan teori yang dari zaman kuliah sampai 20 tahun adalah mengajar itu harus begini begitu, dengan metode, dengan model apapun, rasanya diperhalus dengan saya seorang guru penggerak gitu. Baik Bu. Kemudian dengan komunitas praktisi Bu, itu gimana Bu Nurul? Sudah yang penjenengan jalankan baik di FGMP maupun itu sudah jalan dengan baik ya Bu? Iya. Ada kendala Bu Nurul? Untuk komunitas praktisi seperti yang saya sampaikan pada Bu Erika, konsentrasinya masih pada komite pembelajaran di kelas 7 Bu. Jadi karena selaras dengan tugas kami di komite pembelajaran, saya memang pada saat itu ditunjuk Ibu Kepala Sekolah untuk mengkoordinir teman-teman, kemudian membuat semua administrasi tentang komunitas praktisi. Kebetulan kemarin sudah beberapa kali pertemuan. Yang pertama membahas proyek, memang persiapan proyek. Kemudian yang kedua kemarin sempat saya sebagai bukan narasumber Bu ya, tapi berbagi ilmu tentang RPP bagaimana berdiferensiasi. Jadi saya membagikan pengalaman sebagai guru penggerak, pelajaran tentang pembelajaran diferensiasi. Saya share ke teman-teman. Kemudian beliau-beliau ini ternyata anggapannya luar biasa Bu. Jadi kalau di bahasa Indonesia nanti saya akan buat teks yang berbeda. Di IPA saya akan memberikan alat yang berbeda dengan kemampuan
berdiskusi bisa ya menemukan sesuai sendiri ya. mottonya masing-masing. Nah itu bagi saya luar biasa. Kemarin juga apa namanya dokumentasi, absen, notulen sempat saya laporkan juga ke pelatih ahli di sekolah penggerak, beliau juga mengapresiasi Iya, luar dengan biasa baik sekali. ya, karena komunitas praktisi itu sekarang di era sekarang tuh adalah sebuah komunitas yang penting untuk sekolah, untuk saling berbagi ilmu, untuk saling berbagi informasi gitu ya Bu. Jadi kepala sekolah kami alhamdulillah sangat support dan komunitas praktisi ini alhamdulillah sudah berjalan. Alhamdulillah. Ada kendala untuk dalam melaksanakan itu semua Bu Nurul? Kalau kendala insya Allah tidak. Artinya tidak itu setiap kita merencanakan ingin belajar sesuatu, berdiskusi sesuatu, teman-teman itu antusias. Jadi ya karena kita berusaha mencari materi yang bisa kita pakai bersama. Jadi intinya ini sedang merencanakan. Kemarin kita sama-sama di FGMP itu ditugasi membuat soal akhir semester. Nah, karena kita punya draft soal masing-masing, kita akan mengubah soal itu menjadi live worksheet gitu. Kemarin berencana untuk itu, jadi menjadikannya sebuah live worksheet yang lebih interaktif untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa nggak merasa mengerjakan ya pakai kita bisa punya berbagi link sama mereka. Mereka bisa memilih dengan menjodohkan, kemudian memilih lebih dari satu. Sekarang kan tipe soal harus 5 ya Bu ya, ada benar salah, menjodohkan, ada ganda kompleks, uraian singkat, uraian panjang. Nah itu harus memenuhi kriteria itu. Nah kalau hanya menulis mengerjakan di kertas mungkin akan bosan anak-anak. Tapi kalau kita bentuk dalam interaktif mungkin akan lebih menyenangkan. Ya artinya nanti semua guru di sini juga bisa melaksanakan itu ya. Insya Allah akan ke sana arah diskusinya Bu. Artinya dari komunitas praktisi ini benar-benar bermanfaat untuk di sekolah ini, berbagi, menebar hal-hal baik, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang berbasis IT tentunya untuk saat ini ya. Baik, kemudian Bu Nurul terkait dengan di Loka 3 kemarin diskusi yang sudah berjalan buat itu luar biasa sekali ya. Di sekolah ini ketika dipaparkan semuanya juga tercengang. Wow, seperti itu ternyata visi misinya guru sekolah penggerak ya. Ketika Ibu Kepala Sekolah dan penjenengan memaparkan, teman-teman yang lain kemarin juga apresiasi sekali. Kemudian visi misi itu sudah disampaikan di sekolah juga ya. Sudah. Lanjutnya gimana? Di awal tahun pembelajaran pada saat penentuan atau penyusunan visi misi kita kan melibatkan semua warga sekolah. Jadi di proses pembentukannya itu ada rapat dinas Bu. Jadi istilahnya semua teman berkumpul, kemudian menentukan draftnya, kemudian sosialisasinya yang bentuk nyatanya adalah ada banner-banner di dalam kelas itu Bu. Ada tempelan-tempelan dalam kelas itu sebagai bentuk sosialisasi ke anak-anak bahwa visi misi sekolah kita tuh seperti ini. Harapannya anak-anak saya diharapkan seperti ini sama sekolah. Jadi dari tahu jadi anak-anak termotivasi untuk bisa melakukan visi misi yang tertampang di kelas masing-masing itu Bu. Artinya itu tidak ada kendala ya dalam melaksanakan itu. Insya Allah nggak ada, karena proses semuanya saling dukung gitu ya. Alhamdulillah, senang sekali karena di sini sekolah penggerak sehingga semua elemen di sini melaksanakan tugas tupoksi masing-masing sesuai dengan istilahnya kita punya tanggung jawab, punya sesuai dengan peran masing-masing. Baik, Ibu Kepala Sekolah selalu memotivasi kita itu adalah sebuah motor, jadi sepeda motor. Ada yang jadi stang, ada yang jadi ada yang jadi bensin, bahkan ada yang jadi pentil. Kelihatannya kecil tapi itu sangat berpengaruh pada berjalannya motor itu. Jadi tidak ada bagianmu lebih penting dari bagianku, pekerjaanmu lebih penting dari pekerjaanku. Ada semua proses yang saling terkait. Beliau selalu menekankan itu, dan kami tim beliau yang selalu mendapatkan motivasi itu. Kita punya peran masing-masing dan maksimal di peran itu saja sudah luar biasa. Luar biasa. Kemudian Bu Nurul, tadi visi
misi sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian disiplin positif, Bu. Tadi yang saya lihat di kelas itu sudah dilaksanakan anak-anak. Juga ada pertanyaan anak-anak ya dengan baik. Kira-kira ada kendala nggak terkait dengan disiplin positif yang Bu Minur lakukan di kelas itu? Kalau di kelas disiplin positif itu saya di awal pembelajaran itu membuat kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Jadi anak-anak menuliskan sendiri apa toh yang ingin mereka rasakan selama pembelajaran ini. Ada yang bilang ingin suasana kelasnya tidak gaduh, ingin suasana kelasnya bersih, ingin tidak ada yang keluar masuk kelas. Nah, keinginan mereka ini kita akomodasi jadi sebuah kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan itu sudah kita yakini menjadi keyakinan kelas, anak-anak sudah yakin, oh iya saya harus begitu, tidak akan ada paksaan, tidak ada keharusan, tidak ada hukuman jika melanggar, tapi mereka meyakini ya saya akan melakukan itu gitu. Jadi dari awal pembelajaran saya ajak untuk buat keyakinan kelas. Dari keyakinan itu anak-anak bisa melaksanakan drill dengan baik ya Bu, ataukah mungkin ada yang kadang gini, ada salah satu temannya yang ramai gitu, yang mengingatkan tidak lagi saya tapi yang lain, temannya sendiri. Jadi mau kamu buat tulis apa, oh iya jadi saling mereka akhirnya tanpa saya harus marah-marah, dia anak-anak tidak gitu. Jadi mereka saling mengingatkan sendiri bahwa mereka sudah meyakini akan melakukan itu. Ya jika ada yang melenceng dari keyakinan itu saling menegur sendiri begitu. Baik, terus rencana ke depan dengan disiplin positif ini apa yang ingin Bu Minur lakukan, Bu? Disiplin positif gitu. Kalau bicara disiplin itu sebenarnya berat karena yang namanya disiplin itu sepemahaman saya kan harus sesuai aturan gitu ya. Nah, tapi saya yakin kalau kita sebagai guru dalam pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas, kemudian mengajak mereka untuk memahami apa tuh tujuan kita belajar hari ini dengan menyampaikan tujuannya, kemudian melayani atau memenuhi kebutuhan mereka, kemudian sesuai dengan diferensiasi yang sudah saya pelajari, kemudian paham karakter dan kemauan anak. Misal ada anak yang sedang bete, ada anak yang sedang rame, kita apakan, kita treatment apa. Nah itu saya yakin disiplin positif itu akan berkembang dengan sendirinya. Jadi bisa dalam mengerjakan tugas, kalau kita sudah melakukan diferensiasi Bu ya, ada kelompok yang mampu, sangat mampu, dan pasti ada kelompok yang tidak mampu. Pada saat yang tidak mampu mungkin kalau tidak kita layani atau tidak kita beri bantuan, mereka akan membuat kegaduhan karena tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Nah ini karena kita sudah tepat proses treatmentnya, membantunya, insya Allah kalau menurut saya ya Bu, insya Allah disiplin positif di pembelajaran itu akan berkembang. Sebenarnya tidak ada kendalanya, apalagi Bu Minur sudah menguasai pembelajaran diferensiasi ternyata. Semoga bisa menerapkan itu. Ya. Terus kemudian Bu Minur sudah memetakan terkait dengan siswa di sini dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Minur lakukan di modul tersebut ya. Kemudian rencananya gimana dengan kegiatan tersebut? Ya, yang pernah saya lakukan adalah saya memetakan berdasarkan kesiapan belajar. Jadi gimana itu? Karena matematika menurut saya adalah harus pemahamannya harus terkontrol, artinya anak ini tahu sampai seberapa sih. Nah itu saya menggunakan kesiapan belajarnya. Saya menggunakan tes diagnostik yang kognitif, jadi buat tes awal hanya 2-3 soal. Saya buat memancing sebagai pertanyaan pemantik, mereka paham nggak sih tentang materi yang akan saya sampaikan begitu. Jadi dari jawaban-jawaban mereka saya bisa memetakan, oh ini masuk kelompok A, kelompok B, kelompok C begitu. Jadi harapan saya dengan melakukan itu saya jadi bisa menentukan strategi diferensiasi saya Bu. Misal anak-anak kok banyak yang tidak mampu, artinya saya bisa memilih materi yang mungkin kedalamannya
bisa saya sesuaikan dengan kebutuhan mereka begitu. Jadi apa gitu? Ada rencana Ya, tindak lanjut menurut dari saya iya pemetaan itu penting ternyata gitu. iya, jadi dari LTN tadi penjenengan bisa memetakan oh ini ya kemampuan siswa saya. Iya. Baik luar biasa yang sudah Bu Mini lakukan terkait dengan eh, banyak sekali ya 1 bulan ini perkembangannya sudah Bu Mini lakukan, memperoleh dan semoga apa yang penjenengan lakukan itu bisa menginspirasi untuk semua yang elemen yang ada di sini Bu. Semoga Bu. Kemudian Bu terkait dengan pendampingan kita hari ini gimana apa yang ingin Bu Mini ungkapkan terkait pendampingan kita hari ini? Kalau pendampingan ya selalu saya menyampaikan bahwa proses pendampingan adalah proses curhat saya. Proses curhat saya karena menjadi calon guru penggerak pressure-nya tekanannya luar biasa Bu, luar biasa, tugasnya juga luar biasa, memasuki modul 3 tentang bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran benar-benar menguras energi, artinya harus banyak baca, harus memahami bacaan itu kan harus konsentrasi luar biasa gitu. Nah itu kalau ketemu Bu Erika begini saya bisa ngobrolnya istilahnya saya capek Bu apa yang harus saya lakukan kadang tapi dari kecapean itu hasilnya adalah sebuah yang luar biasa. Tadi ketika saya melakukan aksi nyata di coaching Bu Minul dengan Bu Iva, ternyata Bu Minul itu sangat menginspirasi sekali di sini lah. Itu adalah bonus dari apa yang sudah penjenengan. Iya toh, bonus. Di samping itu penjenengan dianggap di orang-orang di sini, Bu Minul itu beberapa langkah di depan saya lah. Itu adalah bonus tanpa saya sadari kalau saya niati gitu. Iya. Niati untuk menjadi lebih begini lebih begitu tidak sebenarnya saya hanya mempraktekkan apa yang ditugaskan yang saya pelajari coba saya praktekkan saya sesuai kemampuan pemahaman yang saya terima kemudian menjalankan tugas-tugas yang ditagihkan ke saya sebenarnya itu Bu ya alhamdulillah kalau teman-teman melihat bahwa itu suatu perubahan pembelajaran yang bisa beliau tirukan gitu ya. Jadi saya sempat juga kemarin kaget juga Bu ditunjuk Ibu Kepala Sekolah mewakili sekolah menjadi model praktek baik di sekolah. Jadi saya harus bagaimana mengajar literasi dan numerasi. Kemudian saya mengambil konsentrasi ke numerasi karena saya mengajar matematika. Jadi karena pemahaman saya bernumerasi itu artinya tidak mengerjakan matematika tapi bagaimana mematematikakan hidup ini. Jadi mematematikakan hidup ini. Jadi anak-anak saya bawa ke perpus. Kalau selama ini kalian ke perpus hanya baca buku, sekarang tadi kan sudah belajar tentang penyajian data. Saya sebelumnya memang mengajar materi mereka sampai pada penyajian data. Bagaimana jika ada data disajikan dalam bentuk diagram. Nah, saya ajak mereka ke perpus tuh banyak sekali data. Ada daftar peminjam, ada daftar pengunjung, ada daftar buku mana yang fiksi, non fiksi, mana yang buku pelajaran. Ayo masing-masing saya buat kelompok berdasarkan pemetaan tadi. Ayo buat atau sajikan data-data yang ada di perpus ini menjadi sebuah diagram. Saya begitu kan begitu praktek bagian kemudian direkam untuk kepentingan dengan langsung jadi mereka berdiagram. Lihat buku pengunjung Bu ini yang diamati berapa bulan jangan banyak-banyak nanti datamu terlalu banyak coba ambil 1 minggu hari Senin Selasa sampai Sabtu kelas 7 yang datang berapa kelas 8 berapa buku apa yang mereka pinjam amati gitu dan hasilnya grafik mereka luar biasa Bu jadi kan petugas perpus yang tadinya tidak kepikiran untuk buat grafik akhirnya buat grafik grafik anak-anak ini kalau ditambah di perpus jadi bagus gitu kan terus beliau akhirnya daftar peminjam daftar pengunjung itu kan kalau digrafikkan jadi
membaca juga lebih mudah. terus Ternyata bisa matematika itu tidak harus tidak harus dengan di dalam angka kelas yang harus mengerjakan soal dan iya. berbasis buku saja, Iya. berbasis data, berbasis apa lingkungan sekolah. Ternyata mereka lebih senang waktu saya tanya gimana perasaan kalian sih gitu. Ini di sini Bu bisa tahu apa banyak buku, bisa pinjam ke ibu-ibu ke perpus, bisa ini bisa itu, mereka ngomong apa yang mereka rasakan gitu. Ternyata itu perubahan nyata yang Bu Winur peroleh loh dari apa yang penjenengan dari ini tadi. Ternyata aksi nyatanya penjenengan bisa melakukan pembelajaran yang di luar tuh tidak mungkin ya matematika dengan kegiatan. Ternyata sekarang bisa dikemas dengan baik sekali, dan itu adalah apa yang jerih payah yang sudah penjenengan peroleh sekian bulan. Alhamdulillah ini sudah separuh perjalanan, Bu. Tetap semangat, tetap apa, kita terus belajar dan belajar tanpa pantang menyerah, Bu. Kita sudah berjalan, iya, berjalan kita kalau capek gini, Bu. Penjenengan mengingat lagi perjalanan di awal, apa yang sudah penjenengan lakukan, dan yang kedua lagi di luar sana banyak orang yang ingin berada di posisi penjenengan, tetapi mereka terkendala dengan usia, terkendala dengan tidak bisa masuk di LMS. Nah, dengan mari kita syukuri apa yang sudah kita peroleh saat ini, untuk kita terus komit melangkah menyelesaikan ini dengan penuh tanggung jawab, dan hasilnya nanti bisa menginspirasi untuk semua elemen yang ada di sekolah ini. Semoga itu, semoga kemarin lihat perkembangan berada di LMS sudah 70% itu sudah senang sekali. Tinggal 30%. Ayo semangat. Iya siap. Apapun yang terjadi insya Allah karena alhamdulillah teman-teman CGP di sekolah ini juga di satu kelas di pendampingan Bu Erika di satu fasil itu luar biasa kompak Bu. Jadi kita saling sharing, saling kalau ada kan Bu pada saat kita mikir tiba-tiba blank tuh itu kan ada saat-saat seperti itu. Manusiawi sekali itu. Jadi pada saat kita capek itu tiba di titik itu kita tahu harus telepon siapa, berkomunikasi dengan siapa itu kita tahu. Jadi oh iya ya ada sebenarnya yang kita pikirkan gitu. Luar biasa sekali Bu, apa yang saya peroleh hari ini. Mungkin ingin disampaikan dulu terkait dengan pendampingan kita atau hal-hal lain yang ingin disaringkan, monggo. Ya, tentu terima kasih Bu Erika selalu siap menjadi pendamping kami, luar biasa. Saya tahu panjenengan juga kesibukannya luar biasa. Alhamdulillah selalu bisa menemani kami, membimbing saya dan teman-teman. Intinya menjadi CGP itu bagi saya adalah kayak masuk kayak masuk di arena permainan gitu. Jadi kayak naik coaster ya Bu. Iya. Iya, jadi naik turun perasaan, naik turun mood, naik turun kemampuan kita itu kita luar biasa. Bu Erika selalu siap. Kita naik, Bu Erika ikut naik, kita turun, Bu Erika ikut turun. Jadi bagaimana mood teman-teman terus naik, terus semangat terus. Iya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga sukses selalu. Amin. Ya, terus semangat, jaga kesehatan, dan bisa melakukan semua aktivitas dengan baik dan benar. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.